seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by sing diseret iki kowe kuwi lho, sing diseret ke meja hijau iki kowe lho. Wong gacor ora barbar. Cangkemmu ora gacor ngono iki apa ora penak to? Sing diseret nang meja hijau iki kowe kuwi lho. Wes lah mung gacor. Lah mung gacor wes daripada ngodo peni Pak Purnomo. Dong ora wewe dong ora wis tuwa iki. Kari nunggu wektune ngono lho aja gacor. Nek cangkem kok gacor ora barbar sing diseret nang meja hijau iki kowe kuwi lho, aja untuk Pak Jokowi. Prasaku kok cangkem kok gacor ora barbar. 18 ya ada 14 ya ada gerakan lebih besar lagi ya. Kemudian setelah itu sebelum tanggal 18 juga kamu sudah modar mungkin men. Kok Indonesia kok ada sih ya manusia kayak bener-bener binatang iblis kayak kamu itu. Wong kok ora duwe isin, tidak punya malu, tidak punya adab. Berarti kamu itu benar-benar asli anak iblis. Mungkin waktu ibumu hamil kamu min, bapakmu merantau, lah ibumu dianceli sama iblis. Jadi anak. Itulah menyusun semua tuh, raimu tuh, monyet kayak iblis tuh. Jadi kalau kita nggak suka sama Jokopret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap Hele, omonganmu kayak tai metu saka bol. Sapa sih percaya karo omonganmu? Wong ora barbar leh ngelek-ngelek Pak Jokowi. Cangkem kok gacor, omonganmu kayak tai metu saka bol. Dong ora neng sih percaya awakmu. Meneng wis aja gacor ae. Oke guys, ya lagi-lagi Pak Amin Rais mendapatkan kata-kata pedas, kata-kata yang wow, menurut saya ini nggak pantas, nggak layak untuk diterima oleh orang tua seperti Amin Rais guys. Ya, mengingat usianya yang sudah tua, dia dikenal sebagai bapak reformasi, pernah menjadi ketua MPR. Namun di usianya yang semakin tua, karena perbuatannya, karena omongannya, dia malah dicaci maki. Dan banyak netizen yang menyerang Amin Rais. Ya, saya nggak tahu ini mau sampai kapan. Tetapi selagi Pak Amin Rais belum bertobat, dia terus ngoceh, dia terus menyerang Pak Jokowi dengan misinya ingin menyeret Pak Jokowi ke penjara. Maka sejauh itu pula, selama itu pula, netizen juga akan selalu memberikan kata-kata yang mohon maaf ya, kurang pantas kepada Pak Amin Rais. Ya. Dan alangkah baiknya kalau video-video seperti ini didengar oleh anak-anaknya Pak Amin Rais, dan mereka tidak ingin ya kedepannya ayah mereka terus diinjak-injak, dicaci maki seperti ini oleh netizen. Oleh karena itu saya menghimbau agar Pak Amin Rais ini diistirahatkan, di stop total ya. Jangan lagi berkuar-kuar di media sosial untuk menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya. Silakan kalau mau mengkritik, mau menyampaikan pendapat untuk kemajuan bangsa dan negara, atau kita membutuhkan nasihat atau omongan-omongan dari para orang tua yang mungkin lebih bijak ya, lebih memahami. Nah, kita ingin mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, bukan malah menunjukkan teladan atau model yang kurang bagus seperti Pak Amin Rais selama ini. Nah, itu bukan mendapatkan rasa hormat dari rakyat Indonesia, tetapi dia akan mendapatkan caci maki dari rakyat Indonesia ya. Jadi kalau anak-anak dari Pak Amin Rais ini ingin menjaga marwah atau martabat dari ayahnya mereka ini, maka saran saya ya mereka harus melarang Pak Amin Rais untuk tidak terlalu berlebihan dalam berkuar-kuar di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jokowi, bisa tinggal 7 hari lagi jenengan keluar dari istana yang bau kolonial ya. Jenengan kira-kira bisa tidur apa enggak Pak? Tidur nyenyak apa enggak? Apa bingung? Telepon KPK sana sini, cari KPK, cari hakim, cari KPU, telepon sana, telepon sini untuk menyelamatkan Kaisang, Gibran, Kopipa, terus saudara jenengan, mantu jenengan, Kahiyang Ayu sama Bobi itu. Itulah kalau nggak betul, pasti nggak bisa tidur nyenyak. Kekayaan jenengan itu nggak akan membuat jenengan tenang
Ya, makanya nih dipakai Pak. Jangan rakus kuasa Pak, gigit sana gigit sini Pak. Itu akibatnya orang yang nggak becus, cara mikirnya itu salah cara pemikiran jenengan. Ini ada mayat hidup lagi. Dibayar berapa kamu? Ikut ngoceh-ngoceh Jokowi. Kamu tinggal di mana? Kamu anjing biadab dari keluarganya Anies kan? Anjing biadab dari Yaman kan kamu? Perempuan lonte Yaman kan? Kalau lonte Yaman kumpulnya sana Najwa Shihab. Ya. Kalau ngikut hujat presiden harusnya kamu jangan tinggal di Indonesia. Soalnya ini wilayah Indonesia, negara Indonesia. Kamu paling di sini cari makan doang. Kalau ada bantuan paling terdepan kan keluarga miskin kan kamu. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya. Izin Steve postingannya sangat menarik sekali ya. Ini luar biasa. Saya akhirnya ingin bertanya nih, ya ingin bertanya kepada mak-mak kita satu ini ya. Ada dua substansi narasi yang coba akan saya tanyakan. Dan boleh dijawab dengan men-state kembali postingan saya ya, boleh, monggo. Pertama, Jokowi mana nih yang disuruh mundur? Harus jelas, jangan ambigu. Apakah Jokowi, maksudnya Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, atau yang mana? Kemudian, antek-anteknya, antek-antek ini ya sebutkan siapa? Apakah pembantu-pembantu dari Presiden, katakanlah kalau yang dimaksud adalah Presiden, seperti menteri atau apa, harus jelas ya. Ini kalau nggak jelas ya gimana, bingung kita juga ya. Jadi Jokowi mundur beserta antek-antek ini apa maksudnya ya, itu. Kemudian ini yang sangat saya tanda tanya, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf saya koreksi, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 pada aslinya. Maksudnya gimana ini? Emang kenapa Undang-Undang Dasar 1945? Saya nggak paham loh ini maksudnya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Tolong yang bisa menjawab postingan saya silakan, monggo, saya persilakan untuk men-state postingan saya. Oke? Salam Indonesia, salam anak bangsa. Bolo, iki lho, masih Pak Amin Rais nih. Pak Amin Rais ngomong ke jarene ijazah Pak Jokowi SD SMP SMA ya diragukan. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Mbak Amin ngerti ora? Pak Jokowi iki asline iki arep jawab sampeyane geli. Arep ngomong ke ijazahku ya masa aku ki presiden arep ngono, tapi nek ra ditanggapi Amin Rais iki ya kebangetan. Dadi Pak De nyantai wae, iso silaturahim, dolan ning sekolahane ndike, iso golek nggih kenang-kenangan, reuni. Ini SD ku, SMP ku, SMA ku sing iso besarke aku, didik aku iso dadi sampai dadi presiden. Tapi itu juga kunjung kono iso langsung jawab apa sing ngomong ke Pak Amin. Nah, sampeyan piyantun Solo, Pak Jokowi ya piyantun Solo, sekolahe ning Solo. Nah, timbangane jenengane cengor wae ngomong ning media, padha wong Solone mbok wis ngecek rono. Enak, simpel, ngekaki teladan ning anak negeri ini ngono lho Mbah Amin. Ora wong Solo bengok meragukan, piye. Nek Pak De kan carane elegan, terhormat dan sangat bermartabat. Simple, iso menjawab keseluruhane. Lah piye Mbah Amin? Presiden Joko Widodo bernostalgia ke masa kecilnya dengan mengunjungi SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Jokowi tiba pukul 8:10 waktu Indonesia Barat dan disambut Kepala SDN Tirtoyoso nomor 111, Leili Maria, dan juga guru serta siswa-siswi sekolah tersebut.
Kepala negara juga disambut dengan nyanyian lagu ucapan selamat datang dari para siswa-siswi sekolah. Jokowi pun meninjau pemirsa setiap ruang kelas tempat dulu dirinya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Nah, bolo, kalau ini Pak D berkunjung ke SMA sekolahnya dulu. Nih bolo, Mbah Amin ngerti toh ya, SMA Negeri 6 Solo. Ngerti orang Mbah Amin, ojo-ojo sampean ini malah ra ngerti. Ning daerah ngerti, ayo Mbah Amin. Sampean ya wong Solo toh. Iki lihat ini bolo, masyarakat tumpuk blek berbaur dengan pihak sekolah, dijaga aparat. Wah, wis pokoknya semuanya nyambut dengan riang gembira penuh sukaduka nyambut Pak D Jokowi. Nah, saiki Mbah Amin kan juga tokoh katanya. Pernah jadi ketua MPR juga. Kalau balik ke Solo piye Mbah Amin? Lihat ini Mbah Amin. Apa yo trenyuh sampean ngerti kaya ngene iki masyarakat menyambute. Nggih to, Mbah ngono. Mbah Amin, nek ngene iki rasane sampene apa ra yo kaya keculek, kedulek, kecutek. Dibungkam ngene to Mbah Amin. Ngopo kok sampean perasaan cepet men saiki? Cetek cupet kok iso iki ngopo nang Mbah Amin iki? Coba nek ngene iki piye rasane sampean? Ngomong ke jasae diragukan lho. Pak D mengakhiri masa jabatannya malah enjoy ke SD ne, SMP ne, SMA ne. Terus yo ora lali, wedhuse yo arep digawa mule. Mbak ngono kuwi piye sampean? Ngene Mbah Amin. Sampean iki ora yo mikir lho, Mbah. Kok SD, SMP, SMA ngono kok yo langsung mbok percaya lho. Sampean itu kan yo di sekolahan, di kampus. Lah wong lagi arep pengesan wae kaya ngono jlimete lho. Sampean unyuk-unyuk langsung percaya sing wong ngomong ke iki palsu. Lah wingi-wingi nang ngendi sampean? Pak D itu kan sudah pernah jadi wali kota 2 kali. Kan sudah diperiksa juga kelengkapan administrasinya. Pernah nyalon gubernurnya itu gubernur nang ibu kota negara yang tercinta ini. Terus jadi presiden ini 2 periode. Kok sampean ki lho langsung percaya wae karo apa kuwi. Enggak, yang tak khawatir kan tak takokke iki ngopo sampean kok dadi ngono kuwi mergo ngopo ngono lho Mbah Amin. Mergo ngopo? Ngono kuwi kritis. Nek menurutku enggak kritis. Sampean ki salah golek info, salah golek sumber. Lebih ya. Sampean kan akademisi. Kalau sampean golek sumber datane salah atau samplingnya salah, hasil keputusannya piye Mbah Amin? Sampean iki lho sudah asli Mbah, kebangetan tenan sampean wis dadi bulan-bulanan. Saya khawatir lho Mbah Amin. Ngene iki kok masa tuwa sekali lho kan ana sing nyun sewu lho nggih. Kan wong tuwa iki nek sepuh, nek kan ana sing ngomyang, ana sing drewel, ana sing enak sing ngono kuwi Mbah. Terus enak sing kayak dadi cah cilik, anak-anak. Lan delala sampeane basic akademisi dan akademisi di politik akhirnya jenengan kayak gitu. Ini nyuwun sewu lho nggih. Sing tak khawatirke ya muga-muga jenengan iki sehat, sehat lahir batin nggih. Ora asal mesakne. Oke guys ya, mengenai ijazah dari Pak Jokowi, itu ada-ada aja kelakuan dari para haters, para pembenci Pak Jokowi ini yang mau mencoba memperkarakan atau mempersoalkan ijazah dari Pak Jokowi. Ya, menurut mereka Pak Jokowi ini tidak berijazah atau menggunakan ijazah palsu. Ya, nah anehnya guys, mereka memperkarakan ijazah Pak Jokowi, mereka membawa akan persoalan itu ke pengadilan. Lalu kemudian di pengadilan mereka tidak mampu atau tidak sanggup atau tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ya, bukti-buktinya itu nggak ada.
Tetapi mereka tetap yakin bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Yang lebih anehnya lagi, yang tidak masuk di logika saya adalah sebagai orang yang bodoh tentang hukum, tapi kita ngerti dikit lah guys ya. Mereka ngotot ingin Pak Jokowi ini harus menunjukkan ijazah aslinya ya. Aneh guys, mereka sendiri yang mempersoalkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, mereka tidak bisa membuktikan. Selanjutnya mereka ngotot pengen Pak Jokowi ini harus menunjukkan ke publik, ini loh ijazah saya. Dan Pak Jokowi selama ini memilih untuk diam saja guys ya, tidak meladeni seperti ini guys ya, karena hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga energi ya, sehingga hanya menghasilkan hal-hal yang tidak produktif. Karena tujuan mereka ingin agar Pak Jokowi merespon. Tetapi sampai dengan mau nanti purna tugas, Pak Jokowi tidak pernah merespon berbagai upaya mereka untuk memperkarakan Pak Jokowi mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Saya yakin ya, Pak Jokowi ini menggunakan ijazah asli. Dan Pak Jokowi ini mempunyai basic pendidikan yang jelas ya. Tetapi guys ya, seandainya, ini kita bicara seandainya, ketika seandainya Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ya, dan dia tidak punya basic pendidikan, nah itu yang wajib dipertanyakan atau disalahkan adalah para petugas yang verifikasi data ya. Karena untuk naik ke level bupati, naik ke gubernur, naik ke presiden, itu kan ada verifikasi data-datanya. Nah mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan seiring dengan perjalanan waktu kita bisa melihat bahwa persoalan mengenai ijazah palsu ini ya hanya riak-riak kecil yang mencoba mau mengganggu kinerja dari Pak Jokowi, tetapi akhirnya tenggelam dengan sendirinya karena Pak Jokowi sebentar lagi akan purna tugas. Sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengsarkan dalam bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah buku Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, supaya Joko Widodo segera dilengsarkan. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Pak, Anda jangan tidur aja Pak ya, gunakan jabatan Bapak itu untuk melindungi negara Republik Indonesia ini, terutama presidennya. Udah jelas-jelas ya, terang-terangan mereka mau makar, mau menggulingkan presiden sebelum tanggal 20 Oktober. Bapak masih slow aja. Kita rakyat yang pecinta Pak Jokowi yang sibuk keluar-keluar membelanya. Di mana tugas Anda sebagai Kapolri? Orang-orang seperti ini sudah bisa Bapak amankan. Udah jelas-jelas makar. Ada lagi kemarin nenek-nenek, sudah jelas-jelas ya tujuannya apa. Bapak masih slow aja dia menikmati jabatan Bapak. Apa fungsi Bapak sebagai Kapolri kalau orang-orang kayak gini Bapak biarkan berkoar-koar ingin menggulingkan presidennya? Sementara kewajiban Bapak adalah melindungi presiden di negara Republik Indonesia ini. Tangkaplah Pak ya, bila perlu jerat dengan pasal 104 KUHP atau pasal 110 biar ada efek jerah. Kalau Anda biarkan provokator berteriak-teriak di Indonesia ini ya, ingin menggulingkan presidennya, sampai kapanpun mereka akan berbuat hal yang sama. Kalau tidak Anda tindak lanjuti. Ya buat Bapak Kapolri, nggak mungkin Anda nggak tahu ini. Masa kita pembela Pak Jokowi yang terus-terusan yang membela di medsos, sementara kewajiban Bapak harusnya yang membela pemerintah, presidennya. Bangun Pak, jangan kelamaan tidurnya. Orang kayak gini udah bisa Bapak amankan. Mereka sudah jelas, nyata, mau memberontak. Anda masih rileks. Gimana? Ya,
Ini lagi nih Pak Tua ini, ya kan, kerjanya cuman memprovokator orang untuk menggulingkan presiden, meminta ya agar Pak Jokowi dilengserkan sebelum tanggal 20. Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan mau ikut ya dengan orang seperti ini. Kalian pikir mereka ini berdemo mau menggulingkan presiden untuk kepentingan rakyat? Bohong. Mereka menggulingkan Pak Jokowi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka ini antek asing. Karena kalau Pak Jokowi bisa dilengserkan sebelum tanggal 20 Oktober, semua kebijakan yang diambil Pak Jokowi bisa dibatalkan. Kayak saham Freeport, Rokan, Mahakam, hilirisasi, semua pembangunan jalan dari Sabang sampai Merauke otomatis bisa dibatalkan. Itu yang mereka mau. Karena apa? Antek-antek asing ya sudah tidak bisa lagi mengambil kekayaan dari negara Republik Indonesia ini. Maka disuruhlah mereka untuk demo melengserkan Pak Jokowi. Jadi buat rakyat Indonesia, be smart. Jangan terpancing oleh provokator-provokator seperti ini yang hanya menginginkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Jadi jangan bawa-bawa rakyat. Tidak ada untuk kepentingan rakyat. Mereka hanya memikirkan kantong-kantong pribadi. Jadi buat rakyat Indonesia, ya tolong kawal Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya. Karena mereka sangat menginginkan Pak Jokowi lengser supaya kebijakan yang diambil Pak Jokowi bisa dibatalkan. Mereka demo itu dari mana uangnya? Kalau nggak dari antek-antek asing yang menginginkan kebijakan Pak Jokowi itu batal. Jadi buat rakyat Indonesia, be smart kalian. Walaupun kalian benci sama Pak Jokowi, ya, untuk pembenci Pak Jokowi, kalian harus berpikir, ya kan? Mereka ini bukan untuk rakyat. Percayalah kalian, bukan untuk rakyat, untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok mereka. Jadi jangan mau diprovokator oleh orang-orang seperti ini. Jangan mau ikut-ikutan, mau melengserkan presiden yang sah. Udah jelas-jelas Pak Jokowi membangun negara Republik Indonesia ini untuk kepentingan rakyat Indonesia ini yang akan kalian nikmati nanti ke depannya. Ya, untuk anak dan cucu kalian. Ini mereka untuk kepentingan pribadi. Jadi buat Pak Kapolri, mudah-mudahan Anda melihat video ini ya. Di depan mata Anda mereka berkoar-koar untuk menggulingkan presiden, tapi Anda masih rileks duduk dengan tenang. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi, tolong tunjukkan kerja Anda untuk melindungi presiden di negara Republik Indonesia ini. Oke guys ya, jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Dia menginginkan agar polisi terutama Kapolri agar segera bertindak untuk menangkap ataupun memproses orang-orang yang seperti ini yang ingin mengganggu jalannya roda pemerintahan ya, yang menginginkan agar Pak Jokowi ini sebelum tanggal 20 itu harus bisa mereka gulingkan atau mereka lengserkan ya. Ini sebenarnya upaya untuk makar guys ya. Namun menurut saya polisi juga mengetahui akan hal-hal yang seperti ini ya, tetapi tidak ditindaklanjuti, tapi dibiarkan ya. Sengaja dibiarkan karena ya mungkin negara udah bisa memahami bahwa orang-orang seperti ini hanya sebatas berkoar-koar ya. Mereka tidak mampu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh atau mau masuk sampai ke sistemnya ya. Sehingga dengan mendekati beberapa hari lagi Pak Jokowi akan purna tugas, menurut saya orang-orang seperti ini jangan dulu ditangkap ya, jangan dulu diapa-apain. Biarkanlah saja ya, agar nanti bisa menciptakan kesan yang sempurna bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang sangat demokratis, yang sangat bebas sekali menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, meskipun itu melampaui batas ya. Dia dihina, direndahkan, dikata-katain, dianjing-anjingkan, dimaki-maki, lalu kemudian diancam mau dibunuh, diseret ke penjara, mau digantungkan, tetapi beliau tidak pernah memproses atau mempenjarakan mereka satu orang pun guys ya.
Ini bukti betapa hebat, betapa luar biasanya, betapa mulianya hati seorang Jokowi yang tidak mau, lebih memilih untuk mendiamkan saja, yang lebih memilih untuk fokus bekerja. Ya, bolehlah nanti setelah kepemimpinan Pak Prabowo mereka ditangkap yang urusan. Oke guys, saya rasa itu saja dan saya yakin Pak Jokowi akan turun dengan baik-baik lah guys. Saya akan purna tugas dan kita semua berterima kasih kepada Pak Jokowi atas dedikasi, atas kerja keras, atas semua buah karya yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan jajarannya kurang lebih selama 10 tahun ini guys. Ya. Oke guys, itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.